Pernahkah Anda membayangkan berdiri di sebuah tanah yang tidak memiliki nama di peta dunia? Di tengah luasnya Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia berdiri tegak sebagai negara kepulauan yang sangat masif. Kita sering mendengar angka 17.000 pulau, sebuah angka yang fantastis dan menempatkan kita di posisi ke-6 dunia. Namun, ada sebuah misteri besar yang menyelimuti ribuan daratan kecil ini. Sebagian besar dari mereka masih anonim, tanpa identitas resmi yang diakui secara internasional. Bagaimana mungkin negara sebesar ini memiliki begitu banyak anak hilang di lautan? Mari kita telusuri fakta unik ini lebih dalam. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita menjelajahi keajaiban dan fakta unik dari seluruh penjuru Nusantara. Hari ini, kita akan membahas mengapa Indonesia menjadi peringkat ke-6 dalam jumlah pulau terbanyak di dunia, namun masih berjuang memberi nama pada setiap jengkal tanahnya. Video ini akan membawa Anda dari data statistik yang mengejutkan, hingga pemandangan alam yang belum pernah terjamah manusia sebelumnya. Siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan intelektual yang menyegarkan mata dan pikiran. Pastikan Anda menyimak sampai akhir untuk memahami betapa luasnya rumah kita ini. Mari kita mulai dengan angka resminya. Berdasarkan data terbaru dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Angka ini bukanlah angka statis, karena seiring teknologi satelit yang semakin canggih, jumlah pulau yang terdeteksi terus bertambah. Bayangkan, dari ribuan pulau tersebut, hanya sekitar separuhnya yang benar-benar dihuni oleh manusia. Sisanya adalah hutan belantara, karang yang menonjol, atau surga tropis yang hanya disinggahi oleh burung-burung laut. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu wilayah paling beragam secara geografis di muka bumi. Meskipun kita berada di posisi ke-6 dunia, posisi ini seringkali mengejutkan banyak orang karena kita adalah negara kepulauan terbesar secara total luas wilayah perairan. Di atas kita, ada negara-negara seperti Swedia, Finlandia, dan Norwegia yang memiliki ratusan ribu pulau kecil karena struktur geologi mereka yang berbeda. Namun pulau-pulau di Indonesia memiliki karakter yang unik karena berada di garis khatulistiwa dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Setiap pulau, sekecil apapun, memiliki ekosistemnya sendiri yang sangat berharga bagi keseimbangan alam global. Kita bukan hanya sekadar angka, tapi sebuah pusat kehidupan dunia. Lalu mengapa masih banyak pulau yang belum bernama? Memberi nama pada sebuah pulau bukanlah perkara mudah seperti memberi nama pada hewan peliharaan. Ada prosedur hukum internasional yang sangat ketat melalui PBB yang harus diikuti agar sebuah nama diakui secara global. Ribuan pulau di Indonesia masih dalam tahap verifikasi dan standarisasi nama rupa bumi. Proses ini melibatkan tim ahli geografi, sejarawan, dan pemerintah daerah untuk memastikan nama yang diberikan memiliki akar budaya yang kuat atau deskripsi geografis yang akurat. Tanpa nama yang legal, sebuah pulau bisa dianggap tidak ada dalam administrasi kenegaraan. Pentingnya memberi nama pada pulau-pulau ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga soal kedaulatan negara. Dalam hukum laut internasional atau UNCLOS, setiap pulau yang dimiliki oleh sebuah negara menjadi titik dasar untuk menentukan batas wilayah laut. Jika sebuah pulau tidak bernama atau tidak terdaftar, posisi tawar kita dalam sengketa wilayah bisa melemah. Itulah mengapa pemerintah Indonesia terus bekerja keras melakukan ekspedisi ke pulau-pulau terluar untuk memastikan setiap gundukan tanah di tengah laut memiliki identitas yang jelas. Ini adalah perjuangan menjaga batas-batas kedaulatan kita di mata dunia. Banyak dari pulau tanpa nama ini terletak di wilayah yang sangat terpencil dan sulit dijangkau. Beberapa di antaranya hanya muncul ke permukaan saat air laut surut, yang dalam istilah geografi disebut sebagai low tide elevations. Hal ini menambah kerumitan bagi para peneliti untuk mengklasifikasikan apakah objek tersebut bisa disebut sebagai pulau atau sekadar karang. Namun, menurut kriteria PBB, sebuah pulau adalah area daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan tetap berada di atas permukaan air pada saat pasang tinggi. Bayangkan betapa telitinya para surveyor kita harus bekerja di lapangan. Selain masalah kedaulatan, pulau-pulau tanpa nama ini menyimpan potensi wisata yang luar biasa.
Banyak fotografer dan petualang yang secara tidak sengaja menemukan pulau rahasia dengan pasir putih yang sangat halus dan air yang sebening kristal. Karena belum bernama dan belum terjamah, ekosistem di sana masih sangat murni. Ikan-ikan langka dan terumbu karang warna-warni hidup tanpa gangguan aktivitas manusia. Namun, keasrian ini juga menjadi tantangan. Bagaimana kita mengelola potensi wisata tanpa merusak alam yang masih perawan tersebut? Ini adalah dilema antara ekonomi dan konservasi. Keanekaragaman hayati di pulau-pulau kecil ini seringkali sangat spesifik. Karena isolasi geografis selama ribuan tahun, beberapa pulau memiliki spesies tanaman atau serangga yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Para ilmuwan sering menemukan kejutan biologi di pulau-pulau yang belum terdaftar ini. Inilah yang membuat misi penamaan pulau menjadi sangat penting bagi dunia ilmu pengetahuan. Dengan memberi nama, kita memberikan alamat bagi para peneliti untuk kembali dan mempelajari kekayaan hayati yang ada di sana. Indonesia benar-benar merupakan laboratorium alam terbesar yang pernah ada di planet bumi. Tantangan lain dalam pemetaan adalah perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Beberapa pulau kecil yang sebelumnya sudah terdaftar, kini terancam tenggelam atau bahkan sudah hilang dari permukaan. Hal ini membuat jumlah pulau di Indonesia menjadi sangat dinamis. Setiap tahun, tim dari Badan Informasi Geospasial harus melakukan validasi ulang. Di sisi lain, aktivitas vulkanik di bawah laut juga bisa memunculkan pulau baru, seperti yang terjadi pada Anak Krakatau. Indonesia berada di cincin api Pasifik, yang berarti daratan kita bisa bertambah atau berkurang karena kekuatan alam yang dahsyat. Mari kita bicara tentang budaya. Bagi masyarakat lokal di daerah pesisir, pulau-pulau kecil ini seringkali sudah memiliki nama dalam bahasa daerah, namun nama tersebut belum masuk ke dalam database nasional. Sering terjadi perbedaan antara nama yang digunakan penduduk lokal dengan nama yang tertera di peta navigasi. Tim sinkronisasi harus mendengarkan cerita rakyat dan sejarah lisan dari tetua adat untuk menentukan nama yang paling tepat. Proses ini adalah bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang telah menjaga pulau-pulau tersebut selama turun-temurun, jauh sebelum peta modern dibuat. Secara logistik, menjangkau pulau-pulau tak bernama ini adalah misi yang berbahaya dan mahal. Para petugas harus menggunakan kapal kecil, menghadapi ombak besar, dan seringkali bermalam di tenda di pulau yang tidak berpenghuni sama sekali. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada air tawar, dan penuh dengan risiko alam. Namun, dedikasi mereka adalah kunci agar peta Indonesia menjadi lengkap. Setiap nama yang akhirnya terukir di peta adalah hasil dari keringat dan perjuangan di lapangan. Kita harus bangga memiliki putra-putri bangsa yang rela menantang maut demi kedaulatan data geografis kita. Saat ini, pemerintah Indonesia menggunakan teknologi satelit resolusi tinggi dan drone untuk membantu proses identifikasi pulau. Teknologi ini memungkinkan kita melihat pulau-pulau yang ukurannya hanya beberapa puluh meter persegi di tengah samudra luas. Dengan bantuan AI, pengolahan data citra satelit menjadi jauh lebih cepat dibandingkan beberapa dekade lalu. Namun, teknologi tetap memerlukan verifikasi manusia di lapangan untuk memastikan bahwa objek tersebut benar-benar daratan permanen. Perpaduan antara teknologi modern dan keberanian penjelajah adalah cara kita memetakan masa depan Nusantara. Tahukah Anda bahwa ada pulau di Indonesia yang hanya muncul setahun sekali? Di beberapa wilayah di Maluku dan Papua, terdapat pulau pasir yang hanya terlihat saat fenomena Meti atau surut panjang. Masyarakat setempat sering menjadikannya tempat festival budaya sementara sebelum pulau itu kembali ditelan oleh lautan. Fenomena unik ini membuat definisi pulau di Indonesia menjadi sangat menarik secara puitis. Pulau bukan hanya daratan yang statis, tapi bagian dari napas laut yang terus bergerak. Kekayaan fenomena alam seperti inilah yang membuat posisi Indonesia sebagai peringkat ke-6 dunia menjadi sangat istimewa. Dibandingkan dengan negara peringkat pertama yaitu Swedia yang memiliki lebih dari 260.000 pulau, Indonesia memang kalah secara kuantitas. Namun, mayoritas pulau di negara-negara Nordik adalah pulau es atau bebatuan kecil yang sangat dingin dan sulit ditinggali. Sebaliknya, pulau-pulau di Indonesia adalah pulau tropis yang kaya akan sumber daya alam, gas bumi, dan mineral. Luas total daratan dari pulau-pulau Indonesia jauh melampaui gabungan pulau dari banyak negara di atas kita. Jadi, meski kita berada di urutan ke-6, pengaruh dan kekayaan yang dihasilkan dari kepulauan kita adalah salah satu yang terbesar di dunia. Keamanan maritim adalah aspek krusial lainnya.
Pulau-pulau tak bernama dan tak berpenghuni seringkali menjadi tempat persembunyian bagi aktivitas ilegal, seperti pencurian ikan atau penyelundupan. Dengan melakukan pendataan dan penamaan yang jelas, pemerintah dapat membangun pos-pos pemantauan atau setidaknya memiliki koordinat yang pasti untuk patroli rutin. Menamai sebuah pulau adalah langkah pertama untuk mengawasinya. Tanpa identitas, wilayah tersebut menjadi blank spot yang berbahaya bagi keamanan nasional. Oleh karena itu, percepatan penamaan pulau adalah agenda prioritas bagi pertahanan kita di laut. Proses penamaan pulau juga melibatkan aspek linguistik yang menarik. Banyak nama pulau di Indonesia yang memiliki arti mendalam, seperti pulau yang dinamai berdasarkan bentuknya yang mirip hewan atau berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di sana. Ada pulau yang bernama Pulau Ular, Pulau Beras Basah, hingga Pulau Putus. Setiap nama menceritakan sebuah kisah. Dengan ribuan pulau yang belum bernama, Indonesia memiliki ribuan kesempatan untuk mengabadikan sejarah atau pahlawan lokal melalui nama-nama baru tersebut. Ini adalah cara kita menuliskan sejarah di atas permukaan laut. Selain itu, keberadaan pulau-pulau ini sangat penting bagi jalur pelayaran internasional. Indonesia memiliki ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia yang menjadi jalan tol bagi kapal-kapal kargo dari seluruh dunia. Pulau-pulau kecil ini berfungsi sebagai titik navigasi yang sangat vital. Jika sebuah pulau belum terpetakan dengan baik, resiko kecelakaan kapal menabrak karang atau pulau menjadi lebih tinggi. Jadi, memberikan nama dan titik koordinat yang akurat adalah kontribusi besar Indonesia bagi keselamatan maritim global. Kita adalah penjaga gerbang laut dunia yang sangat bertanggung jawab. Mari kita bayangkan, jika Anda bisa memberi nama pada salah satu pulau tersebut, apa nama yang akan Anda berikan? Di masa lalu, beberapa negara pernah mencoba menjual nama pulau untuk penggalangan dana konservasi. Namun di Indonesia, hal tersebut dilarang keras oleh undang-undang. Nama pulau harus mencerminkan identitas nasional dan budaya kita. Meskipun banyak yang belum bernama, pulau-pulau ini adalah milik kolektif rakyat Indonesia yang harus dijaga kelestariannya. Mereka adalah warisan untuk anak cucu kita, yang mungkin suatu hari nanti akan membangun peradaban baru di sana. Beberapa pulau tak bernama di Indonesia juga menjadi rumah bagi habitat penyu untuk bertelur. Tanpa gangguan manusia, pantai-pantai sunyi ini menjadi tempat yang paling aman bagi spesies yang terancam punah. Perlindungan terhadap pulau-pulau kecil ini secara otomatis menjadi perlindungan terhadap fauna laut kita. Seringkali, status belum bernama justru menjadi pelindung alami dari eksploitasi berlebihan. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang dan sumber daya, kita harus segera menentukan status hukum pulau-pulau ini agar bisa dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Upaya Indonesia untuk mendaftarkan pulau-pulau ini ke PBB dilakukan setiap 2 tahun sekali dalam pertemuan UNGEGN atau United Nations Group of Experts on Geographical Names. Indonesia sering menjadi sorotan karena jumlah datanya yang sangat masif. Delegasi kita harus mempresentasikan ribuan nama baru dengan data koordinat dan sejarah yang lengkap. Keberhasilan mendaftarkan ribuan nama ini adalah prestasi diplomasi yang luar biasa. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang tertib administrasi dan sangat peduli dengan detail wilayahnya dari ujung barat hingga ujung timur. Selain pulau pasir dan karang, Indonesia juga memiliki pulau-pulau yang terbentuk dari hutan bakau atau mangrove yang sangat luas. Hutan bakau ini sangat penting untuk mencegah abrasi dan menjadi penyerap karbon yang sangat efektif. Beberapa daratan mangrove ini cukup luas untuk dikategorikan sebagai pulau tersendiri. Menemukan dan menamai pulau-pulau berbasis ekosistem mangrove ini memberikan dimensi baru bagi kekayaan alam kita. Kita bukan hanya negara pulau batu, tapi juga negara pulau hijau yang membantu mendinginkan suhu bumi. Inilah alasan mengapa dunia harus berterima kasih pada keberadaan kepulauan kita. Bagaimana dengan tantangan masa depan? Dengan adanya teknologi ocean mapping yang lebih presisi, kita mungkin akan menemukan bahwa jumlah pulau kita sebenarnya jauh lebih banyak lagi. Namun tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjaga pulau-pulau kecil ini tetap ada di tengah ancaman kenaikan air laut global. Indonesia harus menjadi pemimpin dalam kampanye perubahan iklim karena kita adalah salah satu negara yang paling terdampak. Kehilangan satu pulau kecil mungkin terlihat sepele, tapi itu berarti hilangnya titik kedaulatan dan satu ekosistem unik yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Penting bagi generasi muda Indonesia untuk menyadari betapa luas dan kayanya negara kita ini. Geografi bukan hanya hafalan di sekolah,
tapi adalah identitas kita sebagai bangsa maritim. Mengetahui bahwa kita berada di posisi ke-6 dunia dalam jumlah pulau harus memicu semangat kita untuk menjelajahi, menjaga, dan mencintai tanah air. Kita memiliki potensi ekonomi biru yang tak terbatas dari pulau-pulau ini, dari perikanan, pariwisata berkelanjutan, hingga energi terbarukan seperti arus laut. Semuanya berawal dari pengetahuan kita tentang apa yang kita miliki di lautan kita sendiri. Mungkin suatu hari nanti, saat Anda melakukan perjalanan ke wilayah timur Indonesia, Anda akan melihat sebuah pulau kecil di kejauhan yang tidak ada namanya di peta ponsel Anda. Disitulah Anda akan merasakan keajaiban yang sesungguhnya. Rasanya seperti menjadi penjelajah di abad pertengahan yang menemukan dunia baru. Indonesia menawarkan rasa petualangan yang tidak bisa ditemukan di negara manapun. Setiap jengkal tanah tak bernama itu adalah undangan bagi kita untuk terus belajar dan menghargai karunia Tuhan yang luar biasa indah ini bagi bangsa Indonesia. Sebagai penutup bagian teknis, perlu diketahui bahwa standarisasi nama ini juga mempermudah bantuan bencana. Jika terjadi tsunami atau gempa bumi, koordinat dan nama pulau yang akurat membantu tim SAR untuk melakukan evakuasi dengan lebih cepat. Dalam keadaan darurat, sebuah nama bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Inilah mengapa pemerintah sangat serius dalam menyelesaikan proyek ambisius penamaan pulau ini. Ini bukan sekedar label, tapi sistem navigasi keselamatan bagi seluruh warga negara yang tinggal atau beraktivitas di wilayah perairan kita. Kita juga harus mengapresiasi peran masyarakat adat yang selama berabad-abad telah memberikan nama-nama lokal yang sangat puitis dan penuh makna. Mereka adalah penjaga pertama dari ribuan pulau ini. Melalui lidah mereka, sejarah sebuah pulau tetap hidup meski belum tercatat secara digital. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam proses penamaan pulau adalah kunci sukses agar data nasional kita memiliki jiwa. Sebuah pulau dengan nama yang berasal dari kearifan lokal akan lebih dihargai dan dijaga oleh orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Jadi, apa kesimpulan dari perjalanan kita hari ini? Indonesia adalah raksasa maritim yang masih terus menemukan jati dirinya. Menjadi peringkat ke-6 dunia dengan lebih dari 17.000 pulau adalah kebanggaan. Namun memastikan setiap pulau tersebut memiliki nama dan terlindungi adalah tugas besar kita bersama. Ribuan pulau tak bernama adalah bukti bahwa masih banyak misteri yang bisa kita pecahkan di tanah air kita sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah tahu segalanya tentang Indonesia, karena Nusantara selalu punya cara untuk mengejutkan kita dengan keindahannya. Semoga informasi ini menambah wawasan dan rasa cinta Anda terhadap Indonesia. Kita adalah bangsa yang besar karena lautan kita, bukan hanya karena daratan kita. Dengan memahami fakta-fakta unik seperti ini, kita belajar untuk lebih menghargai setiap jengkal wilayah kedaulatan kita. Teruslah mengeksplorasi, teruslah belajar, dan jangan pernah berhenti bangga menjadi bagian dari negara kepulauan yang luar biasa ini. Kekayaan kita bukan hanya soal apa yang ada di permukaan, tapi juga potensi besar yang tersembunyi di pulau-pulau sunyi yang menunggu untuk dikenal dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan update seru lainnya tentang keajaiban Nusantara dan dunia. Bagikan juga video ini ke teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang tahu betapa kerennya negara kita. Apa fakta paling mengejutkan yang baru Anda tahu hari ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di petualangan fakta unik berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.